Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ananda, akhirnya kita sampai juga ke akhir pembahasan listrik statis, yaitu energi kapasitor. Ya. Energi kapasitor itu boleh diartikan energi yang tersimpan dalam kapasitor, ya. Kata tersimpan ini sering dikaitkan dengan potensi. Misalnya kemampuan yang tersimpan pada diri kita disebut dengan potensi kita, ya. Potensi. Makanya energi kapasitor ini sering juga disebut dengan energi potensial kapasitor, ya. Energi potensial kapasitor. Energi kapasitor ini bisa dilambangkan dengan E, bisa dilambangkan dengan EP itu sendiri, bisa dilambangkan dengan W, ya. Sekarang kita lambangkan dengan W saja. W itu biasanya lambang usaha, ya. Untuk melakukan usaha butuh energi, jadi sama aja. Jadi boleh lambangkan dengan EP, boleh dilambangkan dengan W, boleh dilambangkan dengan E, boleh, ya. Kemudian kapasitor yang merupakan keping sejajar ini pada materi sebelumnya sudah kita ketahui bahwasanya salah satu fungsi kapasitor itu untuk menyimpan muatan. Dia akan menyimpan muatan kalau diberi sumber tegangan, diberi potensial seperti ini. Akan tersimpan muatan. Menyimpan muatan itu berarti nanti ada Q itu nanti ada W itu, ada tersimpan energi, ya. Buktinya tersimpan energi kalau baterai dari yang terhubung ke kapasitor ini kita hilangkan, kita lepaskan, maka energinya udah tersimpan di dalam, muatan nggak bisa keluar lagi. Kalau dihubungkan ke lampu pijar, maka lampu pijar akan menyala seperti ini. Dan akhirnya nanti muatan itu akan habis dan lampu akan mati atau tidak menyala lagi, berarti energinya sudah habis juga. Begitu buktinya itu realitanya bahwasanya kapasitor itu bisa menyimpan muatan atau energi, ya. Jadi energi yang tersimpan dalam kapasitor itu yang disebut dengan energi kapasitor yang lambangnya W. Sekarang kita lihat bagaimana nilainya, nilai dari W itu. Untuk melihat nilai W itu kita lihat materi pada listrik statis 5 dan 6, ya. Ada potensial listrik dan energi potensial listrik. Ada usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan dari titik 1 ke titik 2. Titik 1 yang potensialnya P1 dan titik 2 yang potensialnya P2. Maka W12 itu kan Q kali V2 kurang P1. V2 P1 itu disebut dengan delta P, delta V, beda potensial atau pada kesempatan ini dilambangkan dengan V saja. Maka W12 itu QV, ya. Kemudian pada listrik dinamis sudah bahas juga W itu QV. Tapi maknanya ini berbeda, bukan dasarnya memindahkan muatan juga, ya. Tapi maknanya memang berbeda di sini. Kalau di sini energi yang diperlukan untuk melewati hambatan R yang ada pada lampu ini, ya. Karena ada sumber tegangan, nanti akan timbul beda potensial di hambatan lampu itu. Di dalam filamen lampu itu ada V nanti. Maka untuk melewati muatan yang lewat karena beda potensial V itu yang disebut energi listriknya, ya. Ini disebut dengan energi listrik. Kalau udah ditutup saklarnya akan mengalir arus, maka akan lampu ini akan menyerap energi sebesar QV itu. Ada arus, ada V, berarti kan V sama dengan I kali R. Maka Q itu juga sama dengan I kali T. Maka Q-nya diganti dengan I kali T, maka W-nya sama dengan V untuk mengingat kembali, ya. Kalau V diganti dengan IR jadinya RI kuadrat kali T, ya. Kalau I-nya diganti dengan V per R ini, maka jadinya V kuadrat kali T per R jadinya, kan. Ini materi yang listrik statis. Sekarang kalau pada kapasitor yang merupakan keping sejajar itu agak berbeda sedikit kondisinya. Kalau ini diberi
potensial listrik akan awalnya nih potensialnya 0 ya, belum langsung masuk muatan. Maka potensialnya V awalnya 0, kemudian setelah muatan masuk sehingga setelah optimal muatannya jadi Q, muatan yang tersimpan, maka potensialnya jadi V. VT namanya sama dengan V. Jadi ada perubahan muatan dari awal memberikan tegangan sampai akhir, sampai muatannya optimal sehingga potensialnya pada kapasitor ini sama dengan potensial pada baterai. Kalau sumber tegangan ini potensialnya V, maka akhirnya nanti potensial pada kapasitor itu V. Jadi ada perubahan muatan, sehingga perlu dicari V rata-rata di sini. Maka V rata-rata itu tentu sama dengan V0 tambah VT per 2. 0 tambah V per 2. Sehingga jadinya setengah V ya. Ini setengah V jadinya. Maka W pada energi yang tersimpan pada kapasitor ini, W itu sama dengan Q kali V rata-rata ini. W itu sama dengan Q kali V rata-rata ya. V rata-rata itu diganti dengan setengah V. Nah, itu bedanya energi yang tersimpan pada kapasitor. Atau kita tulis setengah QV saja ya, jadinya yang lebih bagus. Karena Q itu kan pada kapasitor, Q itu kan sama dengan CV, C kali V. Maka kalau Q diganti dengan CV, tentu jadinya CV kuadrat. Jadi W setengah CV kuadrat. Atau boleh juga V diganti dengan Q per C. Q per C. Tentu jadinya V-nya diganti dengan Q per C, tentu jadinya Q kuadrat, Q kali Q jadi Q kuadrat per C. Jadi setengah Q kuadrat per C jadinya. Jadi ini persamaan pada kapasitor. Beda sedikit pada usaha untuk memindahkan muatan. Ini QV, di sini QV juga. Di sini jadi setengah QV. Ya, itu yang harus diingat ya. Kalau energi yang tersimpan pada kapasitor berbeda sedikit, pakai setengah di sini. Pakai setengah QV dia. Kemudian barangkali demikian pembahasan energi kapasitor atau energi potensial kapasitor. Kita lanjutkan dengan contoh soal ya. Ini contoh soalnya, sebuah kapasitor jika diberi tegangan listrik 10 volt ternyata tersimpan muatan 4 coulomb. Tentukan energi yang tersimpan pada kapasitor. Jadi sudah diketahui V-nya 10, Q-nya 4, kemudian yang ditanya W-nya. Kemudian kita bisa selesaikan karena tadi udah tahu ya. Kita tulis lagi bahasa W itu setengah QV pakai setengah ya. Atau setengah CV kuadrat atau setengah Q kuadrat per C. Karena Q dan V-nya udah tahu, berarti tinggal masukkan ke persamaan aja. W setengah QV aja ya. Maka setengah kali 4 kali 10 yaitu 20 ya. 20 coulomb kali volt itu joule ya, 20 joule. Nah, sekarang kalau ada soal yang begini nanti, sebuah ini kapasitor, kalau diberi potensial V, tersimpan energi W misalnya pada kapasitor ini. Kapasitor ini juga berarti kapasitas tetap C itu kan. Kalau diberi potensial V aksen sama dengan 2V, berapa W aksennya, energi yang tersimpan pada kapasitor? Nah, tentu kita akan menjawab biasanya, karena W itu setengah QV, maka kalau V-nya 2 kali semula, maka W aksennya 2W juga, misalnya begitu kan. W aksen sama dengan 2W. Apakah begini? Kita lihat ya. Dalam hal ini, untuk menyelesaikan persamaan ini, yang lebih bagusnya dipakai W aksen itu sama dengan, kan V-nya yang berubah, C-nya tetap kan, C-nya tetap ini, C-nya tidak berubah. Maka bagusnya digunakan W setengah CV kuadrat. Setengah CV kuadrat. Kalau W aksen tentu jadi V aksen di sini. Kalau W tentu di sini setengah CV kuadrat. Karena V potensialnya V. Nah, maka dalam hal ini setengah kali C kali V aksen itu diganti dengan 2V ya. 2V dikuadratkan. Maka jadinya setengah C kali 4 V kuadrat. Iya kan? Setengah dan setengah CV kuadrat itu kan disebut dengan W itu. Maka jadinya 4W. Jadi bukan 2W jadinya. W aksennya itu ya.
Tapi bagaimana kalau menggunakan persamaan W sama dengan setengah QV? Sama saja. Karena Q itu kan sama dengan CV. Q itu sama dengan CV. Saat V-nya berubah jadi 2V, V-nya berubah jadi 2V, kalau Q aksen tentu, kalau V-nya berubah tentu Q-nya juga berubah, maka Q aksen itu sama dengan CV aksen. Kalau Q tadi sama dengan CV, kalau Q aksen sama dengan CV aksen. V aksen itu 2V, sehingga 2 CV jadinya. 2 CV itu Q, maka Q aksennya sama dengan 2 Q. CV itu Q kan? Maka kalau mau mencari W aksen tentu setengah Q-nya juga berubah, V-nya juga berubah menjadi setengah 2Q kali V aksennya 2V. Maka jadinya tetap sama dengan 2 kali 4 QV. Setengah QV ini kan disebut W. Maka 4W juga hasilnya. Jadi hasilnya sama W aksennya. Mau menggunakan persamaan setengah QV, mau menggunakan persamaan setengah CV kuadrat, hasilnya harus sama dalam kasus ini ya. Barangkali demikian pembahasan tentang energi kapasitor atau energi potensial kapasitor dan pembahasan contoh soalnya. Kemudian supaya materi ini lebih paham, lebih jelas, maka ada latihannya ya. Ini latihan listrik 13. Semoga bisa dikerjakan dengan baik. Kalau ada pertanyaan boleh diajukan di kolom komentar ya. Kemudian kalau bisa kalian berikan jawabannya di kolom komentar untuk bisa dikasih respon ya. Barangkali demikian saja. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.